Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, di bawah guyuran hujan kajian tetap berjalan. Hari ini kitab Al-Kabair memasuki Al-Kabiratu At-Tasi'atu wa Thalathun, dosa besar nomor urut 39, Al-Khiyanatu, sikap khianat. Baik, khianat memiliki lawan kata. Lawan kata khianat adalah amanat. Orang yang khianat disebut dengan khain, sementara orang yang selalu menjaga amanat disebut amin. Ada beberapa kelompok yang berhak disematkan gelar al-amin. Siapa itu? Satu, malaikat Jibril. Berkali-kali Jibril dinisbatkan dengan kata al-amin. Misalnya nazala bihir ruhul amin. Jadi wahyu itu dibawa, diturunkan, disampaikan kepada Rasulullah. Yang membawa adalah ar-ruh al-amin, nama lain dari Jibril. Berarti Jibril betul-betul menyampaikan amanat dari Allah kepada Rasulullah. Akhirnya kita terima dan hari ini kita amalkan. Siapa lagi? Dua para nabi dan rasul. Misalnya di surat Asy-Syu'ara, berkali-kali Allah berfirman, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah yang amin, dapat dipercaya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam surat Asy-Syu'ara? Satu, Nabi Musa. Dua, Nabi Nuh. Tiga, Nabi Hud. Empat, Nabi Soleh. Lima, Nabi Lut. Kemudian yang keenam, Nabi Syu'aib. Berarti 6 kali Allah ulang-ulangi firman-Nya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang berhak untuk dipercaya. Siapa lagi? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata gelar Al-Amin tidak hanya dari Allah kepada beliau, ternyata penduduk Mekah sudah memberikan gelar Al-Amin jauh sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Tapi begitu beliau berdakwah, akhirnya masyarakat Mekah mencabut gelar Al-Amin, diganti dengan syairun majnun, si penyair gila, rajulan mashhura, laki-laki yang terkena sihir. Kemudian beliau juga disebut dengan kahin, si tukang dukun. Meskipun begitu, gelar Al-Amin dicabut, tapi Allah tetap menyematkan Al-Amin pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, secara khusus Rasulullah memberikan gelar Al-Amin kepada seorang sahabat. Kira-kira ada yang tahu siapa nama sahabat yang mendapatkan gelar Al-Amin yang memberikan adalah Rasulullah? Yang tidak bisa jawab, punya HP, tanya ke Google, pasti ada jawaban. Udah, daripada bapak-bapak repot buka HP, maka Rasulullah bersabda tentang Abu Ubaidah ibnul Jarrah, aminu hadihil ummah. Al-aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Baik. Kemudian siapa lagi? Kemudian seluruh orang beriman wajib memiliki sifat amin. Orang yang selalu amanat, mudah dipercaya.
Kenapa? Karena di sini ada beberapa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, jangan khianati amanat dari Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian khianati amanat-amanat sesama kalian, sesama manusia. Berarti orang beriman, amanat dari Allah, dari Rasul, dengan hubungan sesama manusia ditunaikan dengan baik. Kemudian la imana liman la amanata lahu, tidak akan beriman orang yang tidak biasa menjaga amanatnya. Termasuk ayatul munafiki thalathun, ciri-ciri orang munafik ada 3, salah satunya wa idza tumina khana, bila diberi amanat dia berkhianat. Berarti amanat itu sifat khas melekat pada diri seorang muslim. Baik, masalah pertama selesai. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan amanat, maka kita lihat firman Allah tadi yang sudah saya baca di surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan khianati. 1, amanat dari Allah. 2, amanat dari Rasul. 3, amanat-amanat sesama kalian, sesama manusia. Sekarang amanat kepada Allah dan Rasul, jangan dikhianati. Contohnya apa? Contohnya wahyu. Jangan sampai wahyu dari Allah kemudian kita khianati. Maka berkenaan dengan wahyu dari Allah berupa Quran, Rasulullah berpesan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad ahta'a. Siapa yang berani menafsirkan Quran pakai logikanya, meskipun hasilnya benar tetap dia berdosa. Jadi Quran wajib ditafsirkan dengan tafsir yang benar, jangan asal-asalan. Karena betapa banyak ustadz naik mimbar ceramah yang dibawakan ayat ternyata tafsirnya salah. Tidak lihat kitab-kitab tafsir, dia tafsirkan sendiri. Berapa kali saya mendengar ustadz membawakan 2 ayat di surat Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Sementara ayat yang lain, wal fitnatu akbaru minal qatli, fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, ustadz itu menyampaikan, makanya jangan menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti itu adalah fitnah, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Menggunakan 2 ayat ini. Padahal kalau Bapak buka tafsir, fitnah yang dimaksud apa? Syirik dan sikap memerangi agama Allah, itu yang dimaksud fitnah, bukan menuduh tanpa bukti. Baik, contoh berkhianat kepada Rasul apa? Misalnya, man qala alayya walam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berani berkata ini sabdaku padahal aku belum pernah bersabda, falyatabawwa. Ini kalimat halus. Kalau menggunakan bahasa Jawa, monggo pinara. Maq'adahu, ini kursi, minan nar, dari neraka. Itu kan ancaman keras kepada orang yang sembrono menyampaikan ini hadis padahal Rasulullah belum pernah bersabda. Dan kepada para ustadz juga harus hati-hati. Kadang-kadang hadisnya benar kemudian disisipi dengan kalimat, satu kata, meskipun tidak merubah arti, tapi tetap tidak boleh. Contoh sering saya dengar di mimbar, bapak-bapak, ibu-ibu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jangan remehkan majelis taklim karena Rasulullah bersabda,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Padahal yang diucapkan Rasulullah apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, titik, tidak ada tambahan wa muslimatin. Jadi kalau mau baca hadis, pelototi dulu hadisnya benar tidak yang diucapkan Rasulullah, jangan ditambah-tambah karena ini amanat wahyu. Termasuk tidak sedikit ustadz-ustadz membawakan kata-kata mutiara, diklaim itu hadis, padahal itu kata-kata mutiara. Rasulullah belum pernah bersabda, mari kita jaga kebersihan karena Islam cinta kepada kebersihan. Rasulullah bersabda, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Rasulullah belum pernah ngomongi seperti itu. Yang diucapkan Rasulullah apa? At-tuhuru syatrul iman, suci sebagian dari iman, bukan kebersihan. Bukan berarti Islam melarang, bukan berarti Islam tidak perhatian kepada kebersihan. Oh, Islam memperhatikan kebersihan. Di antaranya apa? Uridat alayya ujura ummati hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ditampakkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada umatku sehingga umatku berhak masuk surga. Hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai sepotong sampah dia keluarkan dari masjid. Hambaku ini, umatku ini akan masuk surga. Jadi di Masjid An-Nur ada bungkus ciki, bungkusan ciki. Anak TPA makan lupa tidak dibuang ke tong sampah. Bapak melihat, bapak ambil kemudian dimasukkan. Bukan ngomel-ngomel, ini gurunya siapa? Ini petugas kebersihan mana? Kok tidak tanggung jawab? Bukan begitu lagi. Pokoknya bismillah, satu sampah saya ambil, saya akan masukkan ke tong sampah. Kenapa? Ini akan mengantarkan orang itu masuk surga. Ini bukti Islam cinta kepada kebersihan. Tapi jangan gunakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman diklaim sebagai hadis. Termasuk bapak-bapak, ilmu itu segala-galanya. Karena Rasulullah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, siapa yang pengen sukses dunia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, ingin sukses di akhirat harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, siapa yang pengen sukses dua-duanya wajib menggunakan ilmu. Rasulullah belum pernah bersabda. Coba dilihat di kitab hadis, apakah pernah ada kitab hadis meriwayatkan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk misalnya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, kejar akhirat seolah-olah engkau mati besok. Ini sabda Rasulullah. Oh, tidak pernah, Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Baik. Jadi kalimat itu bagus, tapi jangan mengatakan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kitab Al-Kabair di sini juga ada disebut beberapa amanat. As-salatu amanatun wal wudu'u amanatun wal ghuslu amanatun wal wazlu wal kailu amanatun wa a'dhamu dzalikal wada'i'u. Satu, salat itu amanat. Amanat dari Allah bagi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu Bapak tahu salat itu amanat, berarti tanamkan mulai hari ini, bagi saya sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kira-kira mana yang benar, Pak? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Nah, sholat itu penting. Kalau orang punya prinsip sholat itu penting, berarti dia siap menyingkirkan urusan dunia demi sholat. Kenapa? Sholat itu penting.
Ini toko betul ramai, tapi 10 menit sebelum adzan saya tutup. Karena sholat itu penting. Tapi kalau yang penting sholat, orang ini siap menyingkirkan urusan sholat demi urusan dunia. Sholatnya pasti sak-sae, karena menganggap yang penting sholat. Mas, kapan sholat duhur? Jam 2:30. Loh, kok 2:30? Nah, yang penting kan masih waktunya sholat duhur. Nah, itu orang yang punya prinsip yang penting sholat. Orang yang punya prinsip sholat itu penting, sebelum adzan berkumandang as-sholatu khairu minan naum, dia sudah di masjid. Bukan ketika as-sholatu khairu minan naum dia masih ada di tempat tidur. Repot ini. Loh, yang penting kan 5:30 masih sah. Iya, betul, sah. Baik. Kemudian wal wudu'u amanatun. Wudu itu juga bagian amanat. Hati-hati, karena Rasulullah pernah berteriak, diulangi 3 kali, wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati, wail nama lain dari lembah di dasar neraka jahanam. Tumit-tumit kalian masih terancam neraka. Akhirnya banyak sahabat menoleh melihat tumit-tumitnya. Ternyata masih banyak yang tidak tersentuh oleh air wudu meskipun sebesar kuku. Jadi hati-hati dengan wudu. Kemudian wal ghuslu amanatun. Syariat perintah mandi itu juga bagian amanat. Kapan mandi? Ya ketika suami istri campur. Begitu selesai. Kapan lagi? Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi janabat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, setiap akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Baik, bagaimana dengan mandi bagi orang yang memandikan jenazah? Memang ada riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang memandikan jenazah, setelah itu mandilah. Siapa yang ikut gontong, maka pulang segera berwudu. Ini hadis dhaif. Cuma para ulama memang menganjurkan bagi yang selesai memandikan jenazah kalau bisa mandi. Karena orang memandikan jenazah itu rentan terkena penyakit. Nah, demi menjaga tubuh bersih, maka pulang segera mandi. Kemudian wal waznu wal kailu amanatun. Nah, timbangan itu juga amanat. Jangan sampai seorang pedagang alladzina idzaktalu wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau sedang kulakan, pengennya ditimbang dengan timbangan yang benar. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Giliran dia jadi pedagang, timbangannya dia kurangi. Nah, kalimat ini ditutup wa a'dhamu dzalikal wada'i'u. Dari sekian amanat yang paling agung adalah barang titipan. Barang titipan adalah amanat yang paling agung. Nah, biasanya banyak orang yang khianat ketika mendapatkan barang titipan. Contohnya apa? Contohnya MBG. Dari sononya berapa, Pak? Kemudian yang diterima dapur berapa? Karena di setiap pos itu ada apa? Duit lewat. Nah, kalau sekarang menyebutnya duit lewat. Nah, lewat sini ya harus dikurangi, dikelongi. Ke bawahnya harus dikelongi. Seperti di Bekasi itu imam masjid setahun mendapatkan uang lah dari pemerintahan Bekasi 1 juta rupiah. Nah, begitu kita tanda tangan, administrasi Pak 200.000. Ya sudah, kalau tidak dikasih duit itu tidak akan kita terima. Meskipun duit setelah saya terima tidak akan saya ambil, kemudian saya berikan kepada petugas kebersihan yang ada di masjid tempat tinggal kita. Tapi yang jelas uang lewat itu selalu ada.
Nah, itu namanya wadai, barang titipan, dan ini adalah amanat yang paling agung. Baik, kemudian berkenaan dengan amanat, di sini ada satu hadis. Al-khazin al-muslim al-amin alladhi yanfidu ma umira bihi fayu'tiyahu kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadu al-mutasaddiqaini. Saya terjemahkan bebas. Orang yang ketitipan duit, mungkin zakat, infak, sedekah. Hadis ini diberikan kepada para amil. Kemudian ditunaikan betul-betul kepada siapa yang berhak, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang bersedekah. Misalnya saya bagian amil, yang datang hari ini 50 orang, nitipkan duit, total yang saya terima 100 juta. Akhirnya 100 juta betul-betul saya salurkan sesuai dengan amanat tadi, maka saya sudah mendapatkan pahala berinfak 100 juta. Padahal saya tidak punya duit 100 juta, sekedar menyalurkan. Berarti itu keuntungan tersendiri bagi para amil atau bendahara masjid. Jadi bendahara masjid ketitipan duit dari kotak infak Jumat berapa? Satu Jumat misalnya 5 juta, betul-betul tersalurkan. Berarti bendahara sudah mendapatkan pahala 5 juta rupiah yang dia infakkan untuk yang berhak. Baik, kemudian di sini juga ada pembahasan siapa yang memiliki peluang untuk berkhianat. Yang pertama tentu orang munafik, karena hadisnya tadi ciri orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah wa idza tumina khana. Bila dia diberi amanat, dia akan khianat. Termasuk, nah ini seksi konsumsi termasuk, Pak. Ini ada hadis bagus untuk seksi konsumsi. Apa itu? Sakil qaumi akhiruhum syurbatan. Seksi konsumsi terakhir makan dan minum. Nah, biasanya kan cicip-cicip dulu. Udah kenyang, peserta makan ikut makan. Acara selesai masih sempat bawa pulang ke rumah. Ya gak apa-apa bawa pulang ke rumah. Tapi seksi konsumsi kalau ingin disebut orang yang amanat, makannya terakhir. Bukan warak duluan. Gimana ini? Bismillah. Jangan saling menyalahkan, Pak. Bapak kenyang kan karena ada seksi konsumsi. Baik. Apalagi yang lain, termasuk ulama ada peluang berkhianat. Maka Rasulullah dalam satu hadisnya, wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah ulama-ulama yang menyesatkan umat. Pada riwayat yang lain, ad-du'at ala abwabi jahannam. Para dai bukan mengajak masuk surga, tapi mengajak orang masuk neraka jahanam. Ini kan repot. Salah satu pengkhianatan ulama adalah kitmanul ilmi, menutupi kebenaran. Contoh hari ini, kalau ada ustadz diminta ceramah di instansi-instansi pemerintahan, itu pernah saya alami di kementerian-kementerian. Repotnya ngisi pengajian di kantor-kantor seperti ini, kita datang, nah, sudah didoktrin, Pak, ceramah di sini tolong jangan nyinggung masalah ini jangan disebut-sebut, ini tidak usah dibahas. Akhirnya kan saya bingung, terus saya menyampaikan apa? Nah, banyak para kiai, para ustadz demi dipanggil lagi menyenangkan para pengundangnya, akhirnya menyampaikan sesuai dengan selera. Wah, itu bahaya. Saya ketika ditodong seperti ya sudah, ini terakhir saya ceramah di sini. Habis itu saya tidak akan kembali lagi.
Karena apa? Daripada kita masuk kepada kelompok orang yang berkhianat. Siapa lagi? Termasuk pedagang punya peluang untuk berkhianat karena setan punya target. At-tujjar humul fujjar. Pedagang adalah orang yang paling banyak dosanya. Sehingga Umar bin Khattab masuk ke pasar, beberapa pedagang dipukul dan mengatakan la yabi indana illa man yafqah. Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali yang sudah paham halal haram urusan dagang. Suruh pulang. Termasuk hakim punya peluang khianat tidak? Oh punya, hadisnya sudah beberapa kali saya bacakan di sini. Al-qudat salasatun. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Berarti 2/3 hakim dipastikan masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak amanat. Dan di dunia seperti itu sudah biasa, terang benderang. Silakan Bapak tanya ngobrol dengan para lawyer. Itu biasa, sidang kelihatannya tenanan, tapi begitu selesai nanti ada obrolan di luar sidang. Ujung-ujungnya apa? Wani piro, udah selesai. Itu contoh bentuk khianat. Termasuk para pemimpin. Nah, ada satu kaidah. Ketika jabatan kepemimpinan didapat dengan cara yang tidak benar, dipastikan dia pasti akan banyak berkhianat kepada orang yang dia pimpin. Baik, termasuk apa? Termasuk ini yang menggarap bangunan seperti perumahan-perumahan, sehingga ada ledekan perumahan BTN. Ini bukan ledekan saya ya Pak ya. BTN dianggap bangunan tidak normal. Sebenarnya BTN tidak salah. Yang salah itu yang ada di lapangan. Betul, saya beli rumah di Bekasi. Baru sebulan sudah ngelotok itu tembok. Udah akhirnya saya pugar. Begitu dipugar, pondasi itu kan harusnya 4 besi kemudian diikat dengan cincin. Kalau kita menyebutnya cincin. Pokoknya gitulah urusan kuli bangunan kan pasti tahu. Jadi kalau orang Bekasi menyebutnya 4 besi diikat dengan cincin. Begitu dipugar ternyata apa? Besinya cuma 1 melintang coba. Itu kalau dibiarkan bisa ambruk. Bukan salah BTN-nya, tapi BTN yang akhirnya kena imbas. BTN disebut dengan bangunan tidak normal karena pelaksanaan di lapangan. Termasuk pengurusan surat-surat itu sudah bukan rahasia lagi. Begitu datang, Bapak pengen cepat atau biasa? Saya berapa kali ditawari begitu. Pengen cepat atau biasa? Ngurus KTP bulak-balik tidak bisa. Akhirnya penasaran, saya keluarkan uang 20.000 warna hijau. Petugasnya sudah langsung wajilat kulubuhum, hatinya bergetar. Ya coba saya lihat di belakang, siapa tahu masih ada sisa. Padahal cuma 20.000. Baik, insya Allah cukup. Inilah beberapa pembahasan berkenaan dengan khianat. Ada satu hadis lagi yang belum saya bacakan. Adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikan amanat kepada siapa yang berhak mendapatkan amanat itu, dan jangan balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Jadi bapak-bapak pernah dikhianati, tidak usah sibuk bagaimana cara membalas pengkhianatan itu. Ya contoh mudah, ibu-ibu cemburu suaminya gonceng perempuan. Akhirnya cari tukang ojek keliling Solo, yang penting saya bisa melampiaskan pengkhianatan suami saya. Itu kan repot, pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Cukup, insya Allah. Ada pertanyaan saya persilahkan. Oh ya, silakan Pak. Perbedaan lafaz al-amin dengan amin Doa. Oh iya.
Ya, baik. Amin ketika kita berdoa, dan amin sebagai pembahasan kita pada hari ini. Amin kaitannya dengan doa, maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan kita diperbolehkan mengaminkan doa-doa. Dan kadang-kadang doa itu doa jelek tapi tetap diaminkan. Contoh, Rasulullah sedang ceramah di mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Setelah itu ceramah lagi. Tidak lama kemudian beliau ucapkan amin sampai 3 kali. Maka ada sahabat yang bertanya, alama amanta ya Rasulullah, yang engkau aminkan tadi apa? Tadi baru saja Jibril berdoa, aku aminkan. Amin pertama, Jibril berdoa, ragima anfu rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan falam yughfar lahu. Aku doakan celaka seorang diberi kesempatan ketemu Ramadan, tapi dia tidak sambut dengan banyak ibadah. Begitu Ramadan selesai, akhirnya dia tidak mendapatkan ampunan. Harusnya begitu Ramadan semangat ibadahnya kan naik. Bahkan ada satu perkataan bagus dari Syekh Profesor Ar-Ruhaili. Seandainya semangat ibadah umat Islam tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di 12 Ramadan yang ada dalam setahun, semangatnya seperti itu, semangat baca Qur'annya, semangat tahajudnya, semangat infaknya, selama 11 Ramadan, 11 bulan persis seperti di bulan Ramadan, maka dipastikan saat dia mati dia bahagia sebahagia orang ketemu Idul Fitri. Jadi bagi yang pengen bahagia di saat dicabut nyawanya, semangat ibadahnya seperti bulan Ramadan di 12 bulan yang ada. Maka saya berpesan, ini kan sebentar lagi bulan Ramadan. Salah satu pesan saya, musuh umat Islam bulan Ramadan apa? TV. Karena TV sudah ancang-ancang menyiapkan acara, program, ngajak kita untuk nonton. Padahal Ramadan ngajak kita untuk beribadah, bukan untuk nonton. Saya menunggu ada TV syariah atau TV sunnah. Apa TV syariah atau TV sunnah? Mengumumkan kepada pemirsa, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, demi kusuknya bapak-bapak beribadah selama bulan Ramadan, kami akan meliburkan siaran kami sebulan penuh. Wah, itu ada TV seperti itu, keren, masya Allah. Karena yang dicari bukan urusan dunia, yang dicari apa? Yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan acara-acara bulan Ramadan itu banyak bermasalah. Meskipun TV niatnya baik. Apa itu? Contoh, saat sahur acaranya apa, Pak? Lawak. Ngajak kita ketawa-ketawa. Saya tidak punya TV, saya tetap tahu. Kenapa? Saya nanya kepada yang punya TV, Pak, itu acara menjelang berbuka apa? Oh, ajak kita ketawa-ketawa biar kita tidak ngantuk. Sementara Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, pada jam-jam sahur mereka banyak istighfar. Tertawa dan istighfar itu sesuatu yang tidak bisa disatukan. TV ngajak ketawa, surat Ali Imran ngajak kita beristighfar. Kalau istighfar targetnya syukur-syukur bisa nangis. Yang pertama, aku doakan celaka wahai Muhammad orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia
malas-malasan beribadah, Ramadan selesai akhirnya tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, ragima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Aku doakan celaka, namamu disebut dia tidak mau bersolawat. Imam Nawawi menerangkan dalam satu majelis supaya kita tidak terkena pasal hadis ini, minimal membaca salawat sekali. Misalnya seorang penceramah total 15 kali menyebut nama Muhammad, minimal sekali sudah kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, aku doakan celaka wahai Muhammad orang yang diberi kesempatan orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh, dia tidak bisa berbakti hingga akhirnya dia terhalangi untuk masuk surga. Akhirnya Rasulullah mengucapkan amin. Nah, itu contoh. Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doaku. Tapi amin yang ada di pembahasan yang sudah saya sampaikan maknanya adalah sikap amanat, baik amanat dari Allah, Rasul dan amanat sesama manusia. Satu penanya terakhir, silahkan di luar pembahasan. Silahkan terakhir. Ya. Tadi Pak tentang air wudhu yang katakannya gelap. Nah, apakah kita dalam berwudhu itu harus membasuh semuanya atau cukup dengan disiram? Intinya itu kalau sudah disiram semuanya, tidak ada gelapnya, insya Allah kan tidak terkena dosa besar tadi. Ya. Nah, apakah itu harus dibasuh atau cukup kena siraman saja? Ya. Namanya dibasuh al-ghuslu itu digosok, bukan keran dikucurkan. Kemudian kaki gerak-gerak supaya air terkena kaki, itu salah. Kaki betul-betul digosok pakai tangan. Makanya ada tahlilul asabi, menyela-nyela ini sela-sela jari. Itu menunjukkan bahwa tangan juga ikut bergerak. Nah, salah satu kesalahan orang berwudu seperti itu di banyak tempat wudu. Keran dibuka, semuanya yang penting kaki kena aliran air, tangan tidak bekerja, itu salah. Tapi termasuk yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Sampai hari ini saya lihat wudu kerannya dibuka lebar. Padahal Rasulullah berwudu dengan air yang sangat sederhana, sedikit. Maka saya setuju dengan satu tulisan di tempat wudu. Hemat air, sempurnakan wudu. Jadi wudunya sempurna, tapi airnya hemat. Kenapa air hemat? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, hal fil ma'i min saraf, menggunakan air wudu memangnya tidak boleh boros? Naam wa in kunta ala nahrin jarin, betul meskipun engkau berwudu di sungai yang airnya mengalir deras, boros tidak boleh. Padahal airnya mengalir deras, itu merugikan? Tidak, sebenarnya tidak merugikan. Tapi dalam kondisi air berlimpah, kita sudah terbiasa sederhana, tidak berlebihan, maka kita akan terbiasa menggunakan air yang sederhana saat ketersediaan air sangat terbatas. Nah, itu contoh wudu yang salah. Nah, termasuk wudu yang salah ya sebenarnya sah tapi tetap salah. Rasulullah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan di depan Humran, faghasala yadaihi al-yumna thalathan thumma al-yusra, faghasala yadaihi al-yumna ila mirfaqaihi thalathan thumma al-yusra mithla dzalika. Beliau basuh tangan kanan sampai siku 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Berarti cara membasuh yang benar, kanan, kiri,
kiri, bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Karena kalimatnya beliau membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Dari kalimat ini kita dapat pelajaran kedua, membasuh tangan sampai siku, berarti yang dibasahi jari dulu mengalir ke siku, bukan begini, siku dulu air mengalir ke jari, itu kan terbalik. Wah, sudah 60 tahun itu Pak wudu saya begitu. Ya sudah, tanggung sendiri. Baru hari ini tahu. Jadi yang benar apa? Jari dibasahi, air mengalir sampai siku. Termasuk telinga, ini krusial juga. Fabada'a bimuqaddami ra'sihi ila qafahu. Beliau memulai dengan kepala bagian depan, kemudian beliau dorong sampai tengkuk, dikembalikan ke tempat semula, diakhiri dengan telinga. Jadi kepala dan telinga itu satu paket, bukan begini-begini. Ini dari mana ini? Kan biasanya masih banyak di tempat wudu. Jadi kepala dan telinga itu satu paket, sebagaimana istansyara wastansako, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, itu satu paket. Caranya apa? Telapak tangan kanan, setengah air di telapak tangan untuk berkumur-kumur, setengahnya dihirup ke hidung. Begitu Pak caranya. Yang ada di tempat wudhu begini-begini. Nah ini enggak. Sementara Rasulullah mengajarkan apa? Hirup air ke ujung sini kemudian dikeluarkan. Itu untuk kebersihan, termasuk fa inna syaitana yabithu ala khaythumihi, untuk mengusir setan yang menginap di lubang hidung. Dan itulah cara wudhu Rasulullah. Kelihatannya wudhu sepele, ternyata begitu dibacakan komentarnya, ya Allah, ternyata wudhu saya tidak seperti itu. Masa diulangi lagi tata cara wudhu? Baik, insya Allah cukup. Waktu isya sudah masuk, insya Allah. Ini kelanjutannya dari wudhu. Biasanya ibu-ibu, nah ini biasanya ibu-ibu itu tidak mau membuka mukena. Jadi kalau membasuh apa ya? Kerudung. Kalau hanya ditempelkan plak-plak itu saja. Kalau ya dalam ruangan terbuka takut terkena aurat, maka kepala boleh mengusap mukena, atau bapak-bapak mengusap sorban, itu boleh, sebagaimana mengusap sepatu bagian atas, al-mashu alal khufaini. Tapi kan tidak setiap hari. Dalam situasi tertentu kita boleh mengusap sepatu bagian atas sehingga kaki tidak usah sepatu tidak usah dicopot. Baik. Kenapa? Sunnah. Oh, sunnah. Ya, baik. Jadi gini, saya lebih condong sunnah itu dipahami, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, wah repot. Tapi ada juga sunnah itu sekarang dipertahankan, diperjuangkan hebat. Seperti di sana ada ustadz lah, bukan ustadz sebenarnya, diustadkan. Poligami itu sunnah Rasul. Waduh. Akhirnya saya jawab, hafal 30 juz juga sunnah Rasul. Tahajud juga sunnah Rasul. Dzikir pagi dan petang sunnah Rasul. Sehari baca Quran 10 juz itu juga sunnah Rasul. Jadi jangan hanya poligami. Dan tidak ada dosa sampai mati bapak tidak poligami, enggak dosa. Setuju ya Bu ya? Ya. Saya kalau ada jamaah konsultasi mau nikah lagi, saya akan berikan 20 pertanyaan. Kalau jawab 20 pertanyaan ini bisa dijawab, silahkan poligami. Tapi syaratnya apa? Pertanyaan pertama kalau sudah salah
Gak saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, udah otomatis. Pertanyaan pertama, di rumah masak pakai gas melon atau gas warna merah atau biru? Masih gas melon, ya udah gak usah nikah lagi. Lah itu gas melon apa? Rakyat miskin, masih miskin, kenapa nikah lagi? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.